99% orang salah paham. 4 fakta tentang kacang hijau yang pasti bikin shock. Halo Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu untuk berkunjung di video ini. Dan bagi Anda yang baru pertama kali mampir ke channel Sahabat Lansia Sehat ini, selamat datang. Kami senang sekali Anda ada di sini, Bapak dan Ibu. Kita sering menganggap kacang hijau sebagai makanan super sehat, bukan hidangan. Seperti bubur kacang hijau menjadi favorit banyak keluarga, terutama saat cuaca dingin atau sebagai pengisi energi. Rasanya lezat, menghangatkan, dan secara turun-temurun kita percaya bahwa kacang hijau itu sangat baik untuk kesehatan tubuh. Apalagi bagi para lansia. Namun, tahukah Anda bahwa ada 4 fakta mengejutkan tentang kacang hijau yang 99% orang salah? Pahami kesalahan pemahaman ini. Jika terus dibiarkan, justru bisa berbalik merusak vitalitas dan kesehatan para lansia. Ya, Anda tidak salah dengar. Makanan yang kita anggap sehat ini, jika diolah dan dikonsumsi dengan cara yang salah, bisa menjadi pemicu berbagai masalah kesehatan serius, terutama bagi Bapak dan Ibu sekalian. Banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil dalam mengolah kacang hijau justru menghilangkan manfaat baiknya dan bahkan bisa mendatangkan bahaya. Kita akan bedah tuntas fakta-fakta ini agar Bapak dan Ibu tidak lagi terjebak dalam kesalahpahaman yang merugikan kesehatan. Dari cara memilih bahan hingga metode memasak, semuanya berperan penting. Jadi, bersiaplah untuk membuka mata terhadap kebenaran yang mungkin belum pernah Anda dengar sebelumnya. Ini bukan sekadar tentang nutrisi kacang hijau, melainkan tentang bagaimana kita memperlakukannya agar benar-benar menjadi sumber vitalitas, bukan sebaliknya. Sebelum kita masuk ke pembahasan yang sangat penting ini, saya ingin tahu dari kota mana Anda menonton video ini dan berapa usia Anda saat ini. Silakan tulis di kolom komentar di bawah ya. Interaksi dari Bapak dan Ibu selalu kami nantikan. Jangan lupa juga untuk menyukai video ini dan subscribe ke Sahabat Lansia Sehat, agar Anda tidak ketinggalan berbagai tips dan ilmu terbaru dari kami yang selalu berupaya mendukung kesehatan dan vitalitas Anda. Sekarang, mari kita bahas. Pertama, kita semua suka rasa manis, apalagi dalam semangkuk bubur kacang hijau hangat. Rasanya kurang lengkap tanpa tambahan gula yang melimpah. Namun, inilah kesalahan fatal pertama yang sering tidak kita sadar. Gula putih, terutama dalam jumlah banyak, adalah musuh utama bagi kesehatan, khususnya para lansia. Saat Anda menambahkan gula berlebihan ke kacang hijau, Anda mengubah makanan yang seharusnya memiliki indeks glikemik rendah dan melepaskan energi secara perlahan menjadi sebuah bom gula yang siap meledakkan kadar gula darah Anda. Bayangkan saja, kacang hijau asli itu mengandung serat dan protein yang membantu menjaga stabilitas gula darah. Tetapi, begitu kita banjiri dengan gula putih, seluruh mekanisme itu rusak. Gula putih akan langsung diserap tubuh dan menyebabkan lonjakan gula darah yang drastis. Lonjakan ini memaksa pankreas bekerja sangat keras untuk memproduksi insulin, dan jika ini terjadi berulang kali, risiko Anda untuk terkena diabetes tipe 2 akan meningkat secara signifikan. Diabetes bukan hanya soal gula darah tinggi, tapi juga pintu gerbang bagi komplikasi serius lainnya seperti penyakit jantung, kerusakan saraf, dan masalah ginjal. Selain itu, gula berlebihan juga memicu peradangan kronis di dalam tubuh. Peradangan adalah akar dari berbagai penyakit degeneratif yang sering menyerang lansia, mulai dari nyeri sendi, penyakit jantung, hingga bahkan beberapa jenis kanker. Jadi, manisnya gula putih itu sebenarnya adalah manis semu yang berujung pada penderitaan. Mengurangi atau bahkan menghilangkan gula putih dari olahan kacang hijau adalah langkah krusial untuk menjaga vitalitas Anda. Pikirkan kembali kebiasaan lama. Mungkin dulu kita terbiasa dengan rasa manis yang dominan. Tetapi seiring bertambahnya usia, tubuh kita tidak bisa lagi mentolerir beban gula sebanyak itu. Perubahan kecil dalam kebiasaan ini akan membawa dampak besar bagi kualitas hidup Anda. Ini bukan lagi soal selera, tapi soal investasi jangka panjang untuk kesehatan Anda. Mari kita mulai lebih bijak dalam memilih pemanis. Kedua, santan kental memang memberikan rasa gurih dan legit yang luar biasa pada bubur kacang hijau. Rasanya kurang ngendang kalau santannya encer, ya kan? Namun, di balik kelezatannya,
Santan kental mengandung lemak jenuh yang sangat tinggi. Konsumsi lemak jenuh berlebihan secara rutin dapat meningkatkan kadar kolesterol low density LDL protein (LDL) atau yang sering kita sebut sebagai kolesterol jahat. Kolesterol jahat ini adalah biang keladi penumpukan plak di arteri yang bisa menyebabkan penyempitan pembuluh darah, penyakit jantung koroner, hingga stroke. Parahnya lagi, kebiasaan memanaskan kembali bubur kacang hijau bersantan kental juga memperburuk keadaan. Proses pemanasan berulang dapat mengubah struktur lemak dalam santan menjadi bentuk yang lebih sulit dicerna oleh tubuh, dan bahkan bisa menghasilkan senyawa yang tidak baik bagi kesehatan. Lemak jenuh ini akan menumpuk dalam sistem kardiovaskular. Anda meningkatkan risiko aterosklerosis, yaitu pengerasan pembuluh darah. Bagi lansia, di mana elastisitas pembuluh darah cenderung sudah berkurang, ini adalah ancaman serius bagi jantung dan otak. Selain itu, santan kental juga menyumbangkan kalori yang sangat tinggi, meskipun kacang hijau itu sendiri sehat. Jika dikombinasikan dengan santan kental yang banyak, total kalori dalam satu porsi bisa melonjak drastis. Konsumsi kalori berlebih tanpa diimbangi aktivitas fisik yang cukup akan berujung pada penambahan berat badan atau obesitas, yang pada gilirannya meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan masalah sendi. Jadi, pertimbangkan kembali kebiasaan menggunakan santan kental dalam jumlah banyak. Ada cara lain untuk mendapatkan rasa gurih yang lezat tanpa mengorbankan kesehatan jantung Anda. Niat, jantung adalah mesin utama tubuh kita, dan menjaganya tetap sehat adalah prioritas utama, terutama di usia senja. Kesehatan jantung yang optimal akan menjaga vitalitas Anda tetap prima. Ketiga ini adalah salah satu kesalahan yang paling sering terlewatkan dan sering dianggap sepele. Padahal dampaknya sangat signifikan. Kacang hijau, seperti biji-bijian dan polong-polongan lainnya, secara alami mengandung senyawa yang disebut asam fitat. Asam fitat ini sering disebut sebagai anti nutrisi karena kemampuannya untuk mengikat mineral penting seperti zat besi, sen, kalsium, dan magnesium, sehingga menghambat penyerapannya oleh tubuh. Bagi lansia yang seringkali sudah memiliki penyerapan nutrisi yang kurang optimal, kehadiran asam fitat ini bisa sangat merugikan. Ketika Anda tidak merendam kacang hijau kering sebelum dimasak, kandungan asam fitatnya akan tetap tinggi. Ini berarti, meskipun Anda mengonsumsi kacang hijau yang kaya mineral, tubuh Anda tidak akan bisa menyerapnya secara efisien. Anda makan makanan bergizi, tapi nutrisinya tidak maksimal masuk ke dalam tubuh. Akibatnya, Anda bisa mengalami defisiensi mineral yang berdampak pada berbagai fungsi tubuh. Misalnya, kekurangan zat besi bisa menyebabkan anemia, kekurangan kalsium bisa memperburuk osteoporosis, dan kekurangan magnesium bisa mempengaruhi fungsi otot dan saraf. Proses perendaman adalah kunci untuk menetralkan atau mengurangi kadar asam fitat. Air rendaman akan membantu mengaktifkan enzim fitase alami yang ada di dalam kacang hijau, yang bertugas memecah asam fitat. Minimal rendam selama 4-6 jam, atau idealnya semalaman. Anda akan melihat air rendaman berubah warna, itu pertanda asam fitat mulai luruh. Setelah direndam, buang air rendaman tersebut, dan bilas bersih kacang hijau sebelum dimasak. Langkah sederhana ini akan secara dramatis meningkatkan penyerapan nutrisi dari kacang hijau, memastikan bahwa Anda mendapatkan manfaat maksimal dari setiap gigitan. Jangan biarkan nutrisi penting yang Anda butuhkan terbuang sia-sia hanya karena melewatkan tahapan perendaman. Ini adalah cara termudah dan termurah untuk mengubah kacang hijau dari potensi penghambat nutrisi menjadi sumber gizi yang optimal. Keempat, meski kacang hijau adalah makanan sehat, ada batasan dalam porsinya, terutama bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat asam urat. Kacang hijau mengandung senyawa yang disebut purin dalam tubuh. Purin akan dipecah menjadi asam urat. Pada umumnya, tubuh kita mampu memproses dan mengeluarkan asam urat ini. Namun, bagi penderita asam urat, sistem pembuangan asam urat mereka tidak bekerja seefisien orang normal. Ketika Anda mengonsumsi kacang hijau dalam porsi yang terlalu besar, asupan purin akan meningkat drastis. Ini menyebabkan produksi asam urat dalam tubuh juga melonjak. Karena tubuh tidak bisa membuangnya dengan cepat, asam urat akan menumpuk dalam darah dan dapat membentuk kristal di persendian. Penumpukan kristal inilah yang memicu serangan asam urat yang nyeri luar biasa, membengkakkan, dan peradangan pada sendi, terutama di jempol kaki, lutut, atau pergelangan tangan. Bagi lansia,
sendi seringkali sudah mengalami penurunan fungsi atau ada kondisi radang sendi lainnya. Serangan asam urat dapat memperburuk kondisi ini dan sangat mengganggu mobilitas serta kualitas hidup sehari-hari. Oleh karena itu, penting sekali untuk menjaga porsi konsumsi kacang hijau agar tidak berlebihan. Moderasi adalah kunci. Meskipun kacang hijau dianggap sebagai sumber purin sedang, bukan berarti penderita asam urat harus menghindarinya sepenuhnya. Yang terpenting adalah porsi dan frekuensi. Nikmati kacang hijau dalam porsi yang wajar dan tidak terlalu sering. Jika Anda penggemar berat kacang hijau, pertimbangkan untuk mengonsumsinya sebagai cemilan sehat, bukan sebagai hidangan utama dalam jumlah besar. Konsultasi dengan dokter atau ahli gizi, Anda juga bisa membantu menentukan takaran yang aman sesuai kondisi kesehatan Anda. Setelah mengetahui 4 kesalahan umum, sekarang mari kita bahas bagaimana cara mengonsumsi kacang hijau agar benar-benar bermanfaat bagi vitalitas lansia, serta takaran aman untuk semua lansia. Gula aren murni. Jika Anda ingin rasa manis, gunakan gula aren murni dalam jumlah kecil. Gula aren memiliki indeks glikemik yang sedikit lebih rendah dibandingkan gula putih dan mengandung beberapa mineral, meskipun tetap harus dibatasi. Madu murni. Tambahkan madu murni setelah bubur kacang hijau agak hangat, bukan saat masih mendidih. Panas berlebih bisa merusak enzim dan nutrisi dalam madu. Gunakan secukupnya saja. Pemanis alami dari buah. Ini adalah pilihan terbaik. Anda bisa menambahkan potongan pisang, nangka, atau kurma ke dalam bubur kacang hijau. Buah-buahan ini tidak hanya memberikan rasa manis alami, tetapi juga serat dan vitamin tambahan yang bermanfaat. Santan encer atau perasan pertama yang sedikit. Jika tetap ingin menggunakan santan, gunakan santan dari perasan pertama yang lebih encer, atau gunakan santan kemasan rendah lemak. Kunci utamanya adalah moderasi. Alternatif susu. Ganti santan dengan susu sapi rendah lemak, susu kedelai tanpa gula, atau susu almond tanpa pemanis. Ini adalah pilihan yang jauh lebih sehat karena mengandung lemak jenuh yang lebih rendah dan nutrisi lain yang baik untuk tulang dan jantung. Rendam semalaman. Biasakan untuk selalu merendam kacang hijau kering selama minimal 8 jam atau semalaman penuh sebelum dimasak. Buang air rendaman dan bilas bersih kacang hijau sebelum direbus. Ini adalah langkah terpenting untuk mengurangi asam fitat dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Porsi wajar. Untuk lansia, porsi 1 mangkuk kecil bubur kacang hijau sekitar 100–150 gram kacang hijau matang sudah cukup. Hindari mengonsumsi berlebihan dalam satu waktu. Bagi penderita asam urat, jika Anda memiliki asam urat, batasi konsumsi kacang hijau tidak lebih dari 1–2 kali seminggu dalam porsi kecil. Perhatikan reaksi tubuh Anda setelah mengonsumsi kacang hijau. Tauge kecambah kacang hijau. Mengonsumsi kacang hijau dalam bentuk tauge sangat direkomendasikan. Proses perkecambahan akan jauh lebih efektif dalam mengurangi asam fitat dan meningkatkan ketersediaan nutrisi. Tauge juga lebih mudah dicerna. Tambahkan ke hidangan gurih. Kacang hijau bisa ditambahkan ke sup sayuran, salad, atau hidangan tumis tanpa tambahan gula atau santan kental. Ini cara yang bagus untuk mendapatkan manfaat kacang hijau tanpa risiko yang disebutkan tadi. Jadi, Bapak dan Ibu sekalian, inti dari semua pembahasan kita hari ini adalah bahwa kacang hijau sebenarnya adalah makanan yang sangat sehat dan bergizi. Namun, potensinya sebagai sumber vitalitas dapat dirusak oleh 4 kesalahan umum dalam pengolahan dan konsumsi. Kesalahan-kesalahan ini meliputi penambahan gula putih berlebihan, penggunaan santan kental yang banyak terutama saat dipanaskan ulang, tidak merendam kacang hijau kering, dan mengonsumsi dalam porsi yang terlalu besar, khususnya bagi penderita asam urat. Memahami dan menghindari keempat kesalahan ini adalah kunci utama untuk memastikan bahwa Anda mendapatkan manfaat kesehatan maksimal dari kacang hijau. Dengan perubahan kecil pada kebiasaan Anda, seperti mengganti pemanis, memilih santan yang lebih ringan, rutin merendam kacang hijau, dan mengontrol porsi, Anda dapat mengubah bubur kacang hijau dari potensi ancaman menjadi hidangan yang benar-benar menyehatkan dan menjaga vitalitas Anda. Ingatlah, kesehatan di usia senja adalah aset paling berharga. Setiap pilihan kecil dalam makanan yang Anda konsumsi akan sangat berpengaruh pada kualitas hidup Anda. Jangan biarkan kebiasaan lama atau kurangnya informasi menghalangi Anda untuk menikmati masa tua yang sehat, bugar, dan penuh vitalitas. Bagaimana, Bapak dan Ibu?
Apakah Anda sudah sering melakukan salah satu dari kesalahan yang kita bahas tadi? Atau mungkin ada tips lain yang ingin Anda bagikan dari pengalaman Anda sendiri? Mari kita hindari kebiasaan buruk yang justru merusak kesehatan kita di usia senja. Dengan ilmu yang baru ini, mari kita bersama-sama menjadi lansia yang lebih cerdas dan lebih sehat dalam memilih makanan. Ajak juga teman-teman lansia Anda, tetangga, atau anggota keluarga lainnya untuk menonton video ini. Bagikan informasi penting ini agar lebih banyak lagi lansia yang teredukasi dan bisa menjaga vitalitasnya dengan baik, karena kesehatan kita adalah tanggung jawab kita bersama. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video Sahabat Lansia Sehat berikutnya. Salam sehat selalu.